Hah? Apa? Ya, ya nggak apa-apa. Nanti saya jawab semuanya. Apa yang ditanyakan saya jawab. Hah? Apanya? Ya sudah selesai dong. Nunggu coblosan aja gitu aja kok. Apanya? Ya kita meminta masyarakat semuanya, namanya juga hari tenang. Ya, jangan melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh KPU, dan juga kita jaga semuanya rasa aman, ketertiban di masyarakat, sehingga saat nanti 17 April itu betul-betul seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Dan saya mengajak agar semuanya yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya di 17 April 2019 ya. Ya, Dakil mana? Inilah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Di layar televisi Anda ada dua gambar yang Anda bisa saksikan, yaitu persiapan dari calon presiden nomor 01 Joko Widodo yang menuju ke lokasi debat di Hotel Sultan Jakarta. Jaraknya tidak begitu jauh sesungguhnya antara Hotel Fairmont dan juga Hotel Sultan, hanya berjarak sekitar 2 km barangkali. Namun di sebelah kanan Anda juga bisa saksikan adalah salah satu lokasi nonton bareng dari pendukung paslon nomor 01 yang diselenggarakan oleh Partai Perindo di kantor DPP Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Sesungguhnya ada beberapa lokasi nonton bareng, termasuk di tempat pendukung Joko Widodo Maruf Amin yang ada di Koja, Jakarta Utara. Di sisi lain, pendukung dan simpatisan dari Prabowo Sandi juga nonton bareng di rumah pemenangan di Jalan Sriwijaya. Dan pemirsa, Anda bisa saksikan barangkali hanya sekitar 25 menit lagi dari sekarang debat akan segera digelar, tentu saja dengan dipastikannya nanti kehadiran dari Pak Jokowi dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Dan yang pasti tema debat pada malam hari ini adalah debat soal ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan, dan industri. Ada 6 segmen yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu dalam debat kali ini. Tidak jauh berbeda dengan format debat sebelumnya, diawali dari pemaparan visi dan misi, kemudian bertukar pendapat ataupun saling tanya jawab antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01 dan 02, dan juga ditutup oleh closing statement dari masing-masing pasangan calon. Dan hari ini sesungguhnya adalah hari kampanye terakhir bagi masing-masing paslon. Tadi kita sudah menyaksikan juga di Stadion Gelora Bung Karno, putih bersatu, putihkan GBK. Salah satu jargon yang digaungkan oleh paslon nomor 01 yaitu Joko Widodo dan Maruf Amin. Sementara di lapangan Ahmad Yani, Sandi mencoba untuk dalam tanda kutip meriuhkan Tangerang sebagai kampanye pamungkas pada hari ini sebelum esok hari adalah 3 hari menuju masa tenang. Dan pemirsa, Anda, rakyat Indonesia sungguhnya juga diharapkan untuk memberikan hak suara Anda, mencoblos hak konstitusional Anda digunakan pada 17 April mendatang, dipastikan akan menentukan masa depan Indonesia dan siapa pemimpin Indonesia. Dan saya ke Bung Aceh, berbicara soal ekonomi, Pak Jokowi nampaknya begitu tenang, sumringah, sudah begitu siap nampaknya dari materi dan segalanya. Namun
apa yang utama dari debat ini yang diharapkan dari TKN barangkali soal persiapan Pak Jokowi, karena ini adalah momentum yang harus dimainkan untuk mendapatkan pemilih? Ya, Pak Jokowi tentu akan menyampaikan tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 1 periode ini. Terutama saya kira semua orang juga tahu bahwa salah satu keunggulan yang dimilikinya adalah soal pembangunan infrastruktur ya. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu pondasi dasar bagi daya dukung ekonomi yang kuat. Di semua negara saya kira demikian. Tanpa ada ekonomi, tanpa ada infrastruktur yang kuat, maka saya kira tidak akan mungkin bahwa sebuah negara itu secara daya dukung ekonominya akan betul-betul bisa pertumbuhan ekonominya menjadi berkualitas gitu. Yang kedua tentu capaian-capaian yang tadi dilakukan juga selain soal ekonomi yang bersifat makro, tetapi juga akan dijelaskan juga soal bagaimana ya pertumbuhan ekonomi yang sekarang mencapai saya kira 5,2%, dan itu adalah capaian yang tidak lumayan di tengah pelambatan ekonomi dunia gitu ya. Dimana kita tahu bahwa di antara negara-negara yang tergabung dalam G20, Indonesia adalah negara yang masih stabil tingkat pertumbuhan ekonomi di dunia gitu ya. Di mana-mana bahwa kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata saya kira masih di bawah 3%. Jadi oleh karena itu ini penting gitu ya untuk disampaikan, apalagi kita tahu bahwa sekarang ini kita mengalami perang dagang dunia ya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, isu tentang Brexit dan pelemahan ekonomi Eropa dan lain-lain, dan itu menjadi penting untuk diperhatikan. Nah yang selanjutnya saya kira, dan itu juga menjadi bagian dari ekonomi yang sangat penting dalam konteks ekonomi mikro adalah soal ada penurunan angka kemiskinan yang asalnya di angka 10% sekarang menjadi 9,6% yang terakhir. Dan itu tentu saja bukan hanya soal kemiskinan semata, tetapi upaya untuk mengatasi ketimpangan itu dilakukan dengan bagaimana jurang yang melebar antara kaya dan miskin itu sudah menemukan pergerakan Gini ratio yang sekarang ini 3,8%, dan itu menurut saya salah satu di antara prestasi yang menurut saya patut dibanggakan gitu ya. Baik, di awal tadi Kang Eki sungguhnya menyoroti soal pertumbuhan 5% tadi ya. Pak Prabowo juga sesungguhnya juga concern soal ini. Bahkan nomenklatur ataupun diksi yang dipilih juga menarik ya. 5% dasmu gitu. Mengapa begitu sinis dengan capaian pemerintah soal pertumbuhan ekonomi? Saya rasa bukan sinis ya, saya mengkoreksi ya, itu jangan dijudge sinis ya. Itu sebuah kekecewaan ya dari seluruh rakyat Indonesia, mewakili rakyat Indonesia, di mana janji Jokowi pada 2014 adalah pertumbuhan di angka 7%. Dan menurut para pengamat ekonomi, sesungguhnya tanpa ada kebijakan dalam tanda petik ya, presidennya tidur, Jokowi tidur, pertumbuhan 5% itu akan tercapai. Masa sih? Betul memang begitu, karena tidak ada inisiatif kebijakan ekonomi yang sesungguhnya signifikan. Ya. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Filipina, itu mencapai 6% rata-ratanya. Malaysia juga di atas Indonesia. Dan itu kita menjadi, kalau dulu kita bersaingnya dengan negara-negara yang luar biasa, sekarang dengan Filipina, dengan Vietnam, turun. Kalau udah sama Malaysia dan Thailand, kita udah jauh lah dalam konteks capaian perekonomiannya. Yang kedua, terkait dengan kartu-kartu itu, Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan sebagainya, sesungguhnya itu adalah remix atau repackaging ya, paket yang baru saja. Program-program itu sudah dilaksanakan di pemerintahan sebelumnya. Ya, Kartu Indonesia Sehat dari dulu ada beasiswa, LPDP ada, beasiswa siswa miskin ada, sekarang diganti kartu, kan? Kemudian jaminan kesehatan dari dulu juga ada, mesti diingat loh, terkait misalnya dana desa. Dana desa itu produk undang-undang periode pemerintahan yang lama dengan DPR periode saya 2009-2014. Dan dalam pokok-pokok kebijakan fiskal memang kita sepakat semua. Dana desa itu harus naik terus, begitu siapapun pemerintahannya. Maaf saya potong, kita harus break sejenak, kita lanjutkan kembali nanti Bapak-Bapak, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.